Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Saya mau bicara Luhut ya. Luhut itu kan usianya sudah hampir 74 tahun atau 76 tahun. Dia ngapain sih ketemu dengan Elon Musk itu? Elon Musk ya. Mungkin ngomongin soal baterai ya, nikel dan lain-lain itu buat apa sih? Dia ketemu orang yang hebat seperti Elon Musk yang punya 8 perusahaan, punya roket SpaceX, punya apa, sangat inovatif gitulah si siapa namanya, si Elon Musk itu punya mobil listrik Tesla dan kemudian dan lain-lain termasuk PayPal. Dan kemudian Luhut itu bilang nanti Pak Jokowi tanggal 14 Mei akan ketemu dan mengunjungi SpaceX ya di Texas atau di Amerika itu. Kayaknya dengan ada nada bangga itu nanti Pak Jokowi akan ke Amerika dan ketemu Elon Musk. Itu menunjukkan posisi kita sebagai orang Indonesia kan sebenarnya inferior ya dari segi sumber daya manusia. Kalau Elon Musk itu kan orang yang sangat kreatif, sangat inovatif sehingga menciptakan karya-karya level dunia dan bermanfaat untuk orang banyak. Sementara kita ngapain ketemu Elon Musk tapi tanpa memperbaiki sistem pendidikan kita yang begitu rendah ya, begitu rendah. Kita lihat pendidikan anak-anak SMP dan SMA kita itu kan sebenarnya malah ada 3 juta kalau mau data. Saya lupa siapa yang mengatakan, kalau nggak salah Anies Baswedan waktu dia jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Mendiknas itu, kalau setahun yang lulus, yang gagal lulus ya, anak-anak kita ya, anak Indonesia itu yang remaja tidak lulus SMP dan tidak lulus SMA itu ada 3 juta setahun. Lalu 10 tahun itu ada 30 juta. Jadi ngapain kalau kualitas pendidikan kita itu begitu rendah, terus kita itu begitu bangga ketemu dengan Elon Musk dalam konteks bisnis pengembangan pabrik baterai untuk Tesla ya. Tesla itu kan hasil kreativitas dengan skala yang besar ya. Sementara kita hanya mengagung-agungkan Elon Musk tanpa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Terus buat apa kalau kita manusianya itu SDM-nya gitu, sumber daya manusianya, sumber daya insannya itu nggak dikembangkan. Kalau dulu Habibie dia mengembangkan itunya dulu kan, bukan membangun infrastrukturnya seperti jalan, jembatan dan lain-lain, tapi dia ngirim anak-anak muda S1, S2, S3 itu ke seluruh dunia untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitas kemampuan dirinya itu, sehingga dia nanti bisa berkembang secara mandiri dan menjadi manusia unggul karena ada proses pembelajaran di suatu lokasi atau universitas terbaik di dunia, di seluruh dunia. Ada semangat keterbukaan untuk belajar hal-hal baru dan itu didukung oleh negara gitu maksudnya. Nah, sementara kita Pak Luhut yang sudah mulai menua itu kesono kemari ke Tesla dan kemudian membanggakan Tesla akan tertarik untuk investasi di Indonesia. Itu buat apa kalau anak-anak kita itu sangat kecanduan sosmed dan sehingga nggak bisa mengembangkan dirinya secara genuine, secara optimal ya, karena memang lingkungan pendidikannya nggak mendukung mereka untuk berkembang ya, nggak punya biaya untuk sekolah misalnya ya kan, tingkat kemiskinannya yang memang parah sehingga tidak punya peluang-peluang untuk maju berkembang ya. Ya mungkin kalau Pak Luhut punya duit banyak sehingga bisa membiayai keluarganya untuk berkembang lebih maju karena pendidikan yang utama. Nah, sekarang saya kira fungsi-fungsi dari orang-orang seperti Pak Luhut itu bukan lagi untuk berbicara pada skala ekonomi bagaimana memperbesar kekayaan ya, memperbesar kekayaan dengan bikin perusahaan A, B, C, D dan lain-lain, tapi bagaimana mulai mencurahkan perhatian terhadap pendidikan bangsa yang rendah kualitasnya di tingkat dunia. Kan kita sebagai bangsa kan kalah ya, kualitas pendidikan kita itu, kita kalah dengan Singapura dengan kualitas pendidikan, kalah dengan Malaysia, dengan Vietnam ya. Vietnam yang negara baru merdeka mengalahkan Amerika tahun 75 itu karena jumlah dokternya lebih banyak daripada Indonesia. Jangan ditanya kalau kualitas pendidikan di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Australia itu jauh lebih tinggi dari pendidikan
orang-orang Indonesia pada umumnya. Nah, di sini saya kira orang-orang seperti Pak Luhut itu mulai, atau orang-orang yang merasa ingin bangsa ini maju, bukan hanya dari sisi bagaimana mengundang investor-investor masuk ke dalam negeri untuk menguras kembali sumber daya manusia kita dan menggunakan orang Indonesia sebagai tukang-tukang dalam pabrik-pabrik yang mereka bikin ya. Jadi bagaimana kita merubah ya, melakukan transformasi ya, perubahan sehingga yang menjadi unggul itu adalah orang Indonesia sendiri dan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan kita menjadi skrup ya dari sistem kapitalisme global. Saya kira itu yang mungkin tidak disadari oleh Pak Luhut dan kawan-kawannya, bahwa mengundang investasi, mendirikan perusahaan-perusahaan asing di negeri Indonesia itu menjadikan orang Indonesia sendiri menjadi tukang-tukang, menjadi kuli-kuli, dan itulah fenomena negara kuli ya, yang dulu pernah disinggung oleh Amin Rais. Dari peta pendidikan kita tidak berubah, tetap menghasilkan kuli-kuli dari sebuah perusahaan-perusahaan berskala dunia, yang perusahaan itu adalah milik Elon Musk dan milik orang-orang asing. Sementara orang-orang lulusan UI, lulusan perguruan tinggi di Indonesia, lulusan IPB, lulusan mana lagi, lulusan perguruan tinggi di Indonesia, itu menjadi kuli di tempat perusahaan-perusahaan asing yang bukan milik orang Indonesia. Itulah problem yang tidak dilihat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber. Terdoa di semesta, fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.